Walaupun hari ini saya benar-benar 2 hari ini saya ambruk, saudara-saudara. Haleluya. Tapi saya percaya, seperti tadi istri saya bilang, karya daripada apa tadi? Ini Satan yang punya rencana atau Bapak yang punya rencana? Buat saya sih, jadi kalau saya sih ketawa, karena mereka kan sama-sama kan YouTuber, selalu mencari sesuatu bagaimana untuk menaikkan follower. Kalau usah pusing, saya kan cuma bilang bagiannya Edis ya Edis saja, ya kan? Bagiannya Bambang Nurselo ya bagiannya dia, nggak usah pusing, gitu. Karena pasti mempunyai satu pengertian yang berlainan. Tetapi buat saya yang penting, apakah engkau hidup sudah di dalam kebenaran Bapak Yahweh belum? Melakukan setiap perintah Yahweh belum? Nah ini kadang-kadang orang kan selalu tergiur dengan sesuatu yang sensasional. Gak pusing buat kita. Ada lagi orang, waduh, katanya belahan apa? Lembang, naon eta? Sesar. Aduh. Sesar Lembang. Dan kalau kita selalu dengan hal-hal demikian, kita gak akan pernah maju. Apalagi kerohanian kita gak akan pernah maju karena yang dipikirkan sesuatu kekhawatiran nantinya akhirnya. Wah ini saya salah kalau gitu. Wah ini yang benar yang ini. Kalau selalu kita mempunyai satu perdebatan antara yang benar dan salah, ya lama-lama akhirnya kita terkungkung dalam hal demikian. Saya cuma minta supaya kita punya kepekaan untuk mendengar suara Elohim. Yang benar saya percaya Ruach Kudus akan memberikan yang terbaik buat kita. Dia tidak pernah akan menjerumuskan kita. Saya percaya bahwa rancangan Bapak Yahweh itu rancangan damai sejahtera, bukan untuk mencelakakan. Itu aja udah pegang. Ya, haleluya. Yuk kita selesaikan hari ini, sore ini, mengenai soal Yom Kippur. Walaupun suara saya habis, sementara saya duduk di situ, ada ibu tetangga bilang, Pak Jimmy besok bikin roti segini-gini. Waduh, nggak ada. Waduh, nggak ada. Masa nggak ada? Pak ini hari Kamis bukan hari Sabtu. Saya tahu Bapak kan hari Sabtu ibadahnya. Haleluya. Saya bilang pokoknya nggak ada. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu selalu memberikan yang terbaik buat kami. Amin. Haleluya. Tenang aja. Kalau kita mengutamakan Yesus Hamasiah, segala sesuatunya akan dipertambahkan Bapak Yahweh. Udah aja, tenang aja deh. Haleluya. Amin. Ngapain lagi? Ya. Tadi Cici yang baru itu bilang, loh ada ibadah, ada apa? Yom Kippur apa itu? Hari perdamaian. Cuma gitu aja kan senang. Yang penting Yom Kippurnya sudah disampaikan. Yom Kippur dan Yeshua Hamasiah, hari pendamaian dan penggenapannya dalam Hamasiah. Next terus. Saya nggak akan lama-lama. Nanti setelah saya nyampaikan kabar Elohim, selanjutnya saya minta Pak Bayu untuk mengisi acara atau bagaimana caranya, apa kita mau rangkul-rangkul orang, cuma jangan rangkul saja ya. Yom Kippur dan penggenapan dalam Yesus Hamasiah. Yom Kippur adalah salah satu hari raya paling kudus. Perhatikan baik-baik. Dalam kalender Yahudi disebut juga adalah hari penebusan atau hari pendamaian. Itu kata penebusan dan pendamaian itu buat saya itu mempunyai arti yang luar biasa. Siapa yang pernah menggadaikan emas di penggadaian? Gak ada? Oh ada, haleluya. Aduh, digadaikan. Saya percaya waktu kita bisa menebus, senang gak? Ya. Senang artinya kita sudah gak punya utang lagi ke penggadaian. Dan begitu aja gampang. Apa yang pernah digadaikan kita? Saat-saat ini saya tanya sama saudara, apakah keselamatanmu saat ini juga sudah digadaikan? Hari ini ditebus dengan kekuatan daripada Yesus Hamasiah. Amin. Udah jangan utang-utang lagi mulai saat ini. Waduh, ada yang tersinggung. Ya udah dengan Bapak deh. Kagok bayar hari ini. Khususnya utang sama Bapak Yahweh dan Yesus. Pernah janji sama Yesus Hamasiah, genapi hari-hari ini supaya kamu tidak terhutang saat dipanggil oleh Bapak Yahweh. Haleluya. Yuk. Terus perayaan ini berhubungan erat dengan karya imam besar yang mempersembahkan korban untuk dosa bangsa Israel. Itu imam besar yang memimpin waktu mereka
ada di dalam perjalanan, terus. Haleluya. Namun semua ritual dalam Yom Kippur hanyalah bayangan profetik yang menunjuk kepada penggenapan yang sempurna di dalam ini. Yang penting ini arti Yom Kippur. Jangan lagi pusing. Sorry ya, ada yang nanya ya Bapak ya, Pak Jeffrey, Pak Gem, bagaimana dengan ini? Waduh, aturannya di mana kalau kita mulai puasa jam 6 sore? Begitu ya kira-kira ya. Karena menurut, wah susah. Udah deh kita nggak pusing. Makna dari Yom Kippur itu kita harus ngerti, itu aja deh yang penting. Kalau buat saya, istri saya bilang, waduh, saya puasa itu jam berapa? Saya nggak jam 6 sore. Amin. Ya rada malam. Ya akhirnya nanti saya juga harus mempertahankan segala sesuatunya sesuai dengan ketetapan Bapak Yahweh. Puasanya 25. Boleh nggak gitu kira-kira? Atau harusnya itu gimana? Boleh buka lebih awal kalau memang ya lagi sakit. Tapi saya lagi mempertahankan supaya saya bisa melakukan segala. Maksudnya aja Pak. Boleh aja. Maksudnya lebih telat gitu. Saya kan katanya kan harus jam 6. Ternyata saya kemarin puasa kan mulainya jam 8 Pak. Oh, nggak apa-apa. Yang penting di Israel itu 4 jam maksimalnya. Nah, Beda sama kita tuh 4 jam. gitu. Jadi waktu di Yerusalem masih ada 2 jam lagi sebetulnya, sisa di jam 10 itu maksimal. Pokoknya yang penting buat saya maknanya. Percuma kita puasa, tapi omongan kita kotor. Saya puasa hari ini misalnya, tapi waktu di kantor saya bilang, mana itu buka otak, waduh sama karyawan kita, itu gak baik. Amin. Kalau kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan anjuran Bapak Yahweh dalam setiap perkataan, dalam perbuatan juga bisa menampilkan daripada figur daripada Bapak Yahweh itu sendiri. Haleluya. Ya kalau nggak mampu ya udah di rumah aja. Istri saya bilang, Pih, hari ini jangan kemana-mana ya. Istirahat aja. Lo nggak bisa istirahat saya. Saya bilang saya pagi-pagi harus nganterin roti. Mana yang yang pesan roti siapa tuh? Ibu Lydia. Ibu Lydia bertanggung jawab sama Bapak Yahweh. Enggak lah, itu. Terus harus ke BPK saya nggak kirim karena saya nggak kuat, dan istri saya juga karena saya harus bikin dulu buat jemaah. Nah tadi ada yang bilang, Pak, rumah Bapak di mana? Ada yang lagi pesen, mau datang ke rumah saya, ambil, kalau enggak. Jadi luar biasa Bapak Yahweh itu selalu menyediakan tepat pada waktunya. Tenang aja deh, haleluya. Ya terus ya. Nah, yang pertama, perhatikan baik-baik. Dasar kitab suci tentang Yom Kippur. Jadi ini ada dasarnya. Yom Kippur diperintahkan Yahweh Elohim dalam Torah. Coba lihat. Imamat 16:30. Dan bagimu hal ini harus menjadi suatu ketetapan selamanya. Sampai kita dipanggil oleh Bapak Yahweh. Ini satu ketetapan buat orang-orang yang sudah mengenal Yahweh. Ya, pada bulan ke-7, pada hari ke-10 dalam bulan itu, kamu harus merendahkan jiwamu. Di sini tidak dikatakan merendahkan hati, tetapi merendahkan jiwa. Waduh, di situ saya ragu. Waduh, saya percaya antara hati dan jiwa itu pasti berbeda kan? Kalau Bapak Yahweh tuntut kita untuk merendahkan jiwa kita, itu lebih daripada merendahkan hati kita, saudara-saudara. Amin. Karena kalau jiwa itu lain, kalau hati dengan perasaan, tapi kalau jiwa lebih dari sebuah perasaan. Emosi kita dikontrol oleh kejiwaan kita. Kadang-kadang ada lagu yang mengatakan emosi jiwa. Haleluya. Gak repot. Nah kalau jiwanya sudah tergoncang, termasuk tidak ada rumah sakit penyakit saraf, tetapi rumah sakit penyakit artinya gelo. Nah itu hati-hati. Kalau kamu gak bisa kontrol mengenai jiwa, hati-hati saya katakan. Udah setengah artinya. Ya, jadi merendahkan jiwamu artinya sudah tidak ada lagi sesuatu yang boleh kita banggakan dan merasa diri yang paling hebat karena kita sudah merendahkan jiwa kita di hadapan Bapak Yahweh. Kalau kita sudah merendahkan jiwa,
di hadapan Bapak Yahweh, apa yang Bapak Yahweh akan lakukan bagi kita? Kita akan diangkat, kita akan dijamah, kita akan ditolong oleh Bapak Yahweh. Haleluya. Dan kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan. Yang jualan telur berhenti dulu. Ini katakan begitu. Jangan lakukan pekerjaan. Berat gak? Harusnya berat kan? Waduh Pak, kalau saya gak kerja gak makan Pak. Haleluya. Tapi udah, kita kerjain. Kalau saya bilang gak boleh kerja, waduh, ini Taurat Pak Ji ini katanya. Ya udah suka-suka, artinya suka-suka. Kembali lagi. Saya juga kalau melarang juga tetap dilanggar kok. Atau perintah Bapak Yahweh juga yang ada juga selalu dilanggar kan? Ya udah, sekarang balik lagi sama kita sendiri. Baik penduduk asli maupun pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu, pada hari itu ia harus mengadakan penebusan bagimu untuk menahirkan kamu dari segala dosa. Kamu harus menjadi tahir di hadapan Bapak Yahweh. Harus menjadi tahir di hadapan Bapak Yahweh. Bagaimana caranya? Saling mengampuni satu dengan yang lain. Anda akan ditahirkan di hadapan Bapak Yahweh. Kalau engkau tidak bisa mengampuni juga sampai detik ini, Anda tidak tahir di hadapan Yahweh. Oh ini keras. Tapi saudara harus ini dinyatakan supaya Anda tahir di hadapan Bapak Yahweh. Kalau tahir itu apa sih artinya tuh? Sembuh kali ya. Bersih. Berarti selama ini kita kalau tidak bisa memaafkan dan mengampuni dan tidak bisa saling mengampuni sebenarnya, artinya kita sakit, nggak sembuh. Kita tidak bersih alias kotor. Supaya tahir. Terus lanjut. Imamat 3:7. Demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7, itulah hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu. Dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Saya sebetulnya jujur, manusiawi saya kadang-kadang berkata, saya sayang sama jemaat Betsimka. Hari ini ibadah, ntar besok Sabtu ada ibadah lagi. Maaf ya, saya manusia Pak, saya punya perhitungan. Saya tanya, Anda kesini pakai ongkos enggak? Dan saya katakan hari ini, kita enggak lakukan persembahan. Saya memahami pengorbanan dan korban, tapi saya katakan pengorbanan Yesus Al-Masih di atas kayu salib Golgota lebih daripada apa yang kau punya di hadapan Bapa Yahweh. Dia berikan nyawanya buat saya dan saudara. Amin. Nanti saya akan katakan di sini, tanpa darah tidak ada pengampunan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita menolak perjamuan Tuhan, saya dikatakan tanpa darah tidak ada pengampunan. Dan kita tahu segala sesuatunya disucikan, dikuduskan dengan darah. Haleluya. Imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu pakai bawa, memang darahnya darah apa? Darah binatang. Tapi Yesus itu menjadi hal yang luar biasa. Darahnya sendiri yang berikan buat saya dan saudara supaya kita punya pengampunan dan mempunyai hidup harapan yang luar biasa. Ingat baik-baik saudara-saudara. Buat kita harta itu memang kita butuh. Tapi saya percaya setiap apa yang dipercayakan Bapak Yahweh dengan apa yang diberikan bagimu, itu semuanya sebagian titipan dari Bapak Yahweh SWT. Kita bersyukur kalau ada teman kita yang hidup berkelipat, puji Bapak Yahweh. Tapi jangan lupa akan setiap nasihat daripada Yesus Al-Masih. Ini penting. Demikian katakan. Terus saya, haleluya. Makna inti, imam besar masuk ke ruang Maha Kudus sekali setahun. Yom Kippur juga dilakukan berapa? Setahun. Dia membawa darah korban untuk pengampunan dosa umat. Seluruh bangsa Israel berpuasa, merendahkan diri dan mencari belas kasihan. Kita tuh minta belas kasihan.
Yahweh Elohim. Kita nggak mampu untuk berjalan dan berdiri sendiri, nggak akan mampu. Yuk terus. Haleluya. Kedua, makna rohani Yom Kippur. Pendamaian itu melalui darah. Terus, tanpa darah tidak ada pengampunan. Perhatikan baik-baik. Ibrani 9:2, dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah. Dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Amin. Ini dasar kita melakukan perjamuan Tuhan. Mengingat akan pengorbanan daripada Yesus Masiah. Terus, korban binatang hanya menutupi dosa sementara, bukan penghapus. Terus, yang kedua, imam besar itu hanya sebagai perantara. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam hadirat Yahweh Elohim dengan darah korban. Ini menunjuk kepada Yesua itu sebagai apa? Imam besar agung, alias apa? Kohen. Ini imam besar kita, Yesua Masiah. Dia mempersembahkan apa korbannya? Darahnya dia sendiri. Haleluya. Terus, C. Merendahkan diri di hadapan Elohim. Yom Kippur menekankan pertobatan. Tes. Ya. Nah, Ibu Nela, silakan sama saya. Ya Pak, memang kita harus dan kita juga harus tes. Saya juga harus mengaku saya bertobat hari ini Bapak Ibu atas setiap kehilapan, kesalahan yang saya pernah lakukan yang menyakiti hati orang. Saya minta ampun di hadapan Bapak Yahweh dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Haleluya. Yom Kippur menekankan pertobatan, kerendahan hati dan introspeksi. Kerendahan hati dan introspeksi. Yuk kita introspeksi diri kita sendiri. Kalau nanti saya yang telanjangi Anda mungkin marah, tapi kalau Anda introspeksi diri sendiri, silakan Anda introspeksi diri dan lakukan bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Bagi orang percaya, ini berarti kita hidup dalam pertobatan sejati, bukan hanya ritual. Saya katakan bukan hanya ritual. Kadang-kadang orang terbentuk hanya selalu ritualnya mesti gimana Pak? Caranya ini gimana Pak? Oh ini gak boleh loh Pak, ini cuma begitu aja saudara-saudara. Haleluya. Terus yang mana ya? Ini saya penggenapan dalam Yesua Masiah. Terus Yesua adalah anak domba Elohim. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesua yang datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus. Siapa yang menghapus dosa manusia? Anak domba Elohim. Yohanes itu siapa coba? Yohanes itu siapa? Sepupu. Ini kan bicara soal sepupunya Yesua kan? Yohanes ini kan? Yohanes Pembaptis itu kan sepupunya. Dia tahu, walaupun dia yang lebih utama dalam pelayanan sebelum Yesua Masiah, tapi dia tahu bahwa yang sesungguhnya anak domba Elohim itu yaitu Yesua Masiah, bukan dia. Dia tahu. Dan biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Padahal pengikut Yohanes Pembaptis itu banyak banget waktu itu. Ayo terus. Yesua bukan hanya menutupi dosa, tetapi menghapuskan dosa selamanya. Menutupi dan menghapuskan beda nggak? Beda. Beda besar. No. Tuh, itu tuh ada tulisan di atas. Apa tuh? Anda tahu nggak tadinya yang kita tutupin apa? Udah nggak usah dibahas. Saya ganti itu, saya tutupi. Cuman ditutupi. Setelah Anda pulang saya turunin, tetap nama yang lama masih ada. Tapi kalau saya hapus, nggak ada lagi. Tapi masalahnya saya jadi ribut. Bener gak? Tapi kita jadi berkat lewat keluarga Bapak Ibu. Lihat, itu Ibu Gembala yang di tempat ini hari Minggu dia WA saya. Terima kasih Pak Gembala. Gordennya jadi bagus. Tadinya saya mikir, tadinya merah diganti warna
biru, apa akan menjadi kontroversi saya bilang. Tapi saya katakan, saya udah bilang, inilah warna yang Bapak Yahweh sukai. Si bintang Daud. Coba, beda. Tapi lebih indah, lebih indah. Hah? Warnanya pun lebih sejuk, lebih indah. Lebih jreng Pak, lebih ada keberanian daripada merah tapi lusuh. Si ibunya bilang, aduh Pak Gembala terima kasih. Gereja kita sekarang semakin bagus, semakin baik dengan adanya keluarga Jemaat. Saya bilang, iya Bu, tapi vitrasnya kok lucu. Yang sebelah kembang, yang sebelah garis-garis. Bener gak? Mau coba lihat aja. Sudah. Oh iya Pak. Dia bilang, kami itu salah beli. Saya udah beli tapi dikirimnya berbeda. Ya udah dah, terserah. Bu, sebenarnya jemaat kami sudah siapkan juga vitrasenya. Udah beli. Ada kan? Ya udah nanti kita ganti Bu. Sabtu kita ganti. Saya sudah beli juga Bu. Tapi saya tidak berani untuk mengganti apa yang Ibu sudah tempelkan karena itu juga baru. Saya takut Bu. Dia ketawa WK. Gak usah takut Pak. Ganti aja Pak. Katanya, haleluya. Lalu saya katakan juga tadinya saya minta izin gorden yang lama, saya mau bawa pulang, saya mau cuci. Jangan Pak, biar saja saya yang cuci. Nah orang kalau udah tahu dia, udah dibaikin, dia pasti ngerti. Gak apa-apa saya cuci. Enggak Pak, biar saya cuci sendiri Pak. Akhirnya dia juga kan jadi curhat juga sama saya. Saya sendiri Pak, yang ngerjain, yang nyuci sendiri, tidak ada jemaat yang bantu. Kasihan dong sama gembalanya, bantu dong gembalanya lah. Kalau saya nggak usah disuruh, cuma di sini orang Chinese bilang puhal semua, baik-baik udah pada ngerti. Haleluya. Udah ikut kita aja nih. Hah? Udah ikut kita aja. Ikut kita aja. Apa jangan gitu Pak? Itu bikin semangat saya naik. Haleluya. Udah deh, pokoknya ngalir aja sebenarnya. Ya. Jadi nanti Sabtu kan udah ada ya, kita ganti. Apalagi kalau nanti kita sudah cukup, kita pasang AC di tempat ini. Ibu nggak usah bayar AC, nggak usah bayar listrik, ibu pakai aja biar pasti. Kita harus jadi berkat, kita harus lebih dari yang lain. Itu dong, jadi berkat. Ayo. Oh iya, kemarin saya ketemu ada kebaktian sama Ko Andi itu, temannya Ko Andi itu, Mr. Vicky, saya ketemu. Wah, saya udah. Gereja di mana bro sekarang? Oh saya di alam desa. Wah, ngikut pendeta siapa? Wah saya sombong dikit. Bukan ikut pendeta siapa, aku jadi gembala sekarang. Karena dia sombong, aku harus lebih. Benar. Di mana? Depan anak rohana. Tahu kan tempat kematian pasti Anda tahu kan? Karena Anda juga selalu kadang-kadang begitu. Orang mati gak kenal aja ikut sangseng. Karena makannya pulangnya dari tanya aja. Tahu kan Vicky? Saya bilang Andi sekarang ikut saya. Oh Andi yang main gitar? Iya. Mukanya asem. Udah pusing. Bilang saya bukan jadi pengikut Pak Jimmy. Pengikut siapa? Bapak. Haleluya. Saya bilang kan ada. Sekarang banyak orang-orang Kristen Afon yang kemana-mana selalu gitu. Saya bilang cari waduh. Waktu turun, nah Pak Jem sini Pak Jem. Nggak ada apa. Ini akan apa? Dia supplier kok. Dia pengusaha gede Pak. Bapak gue nggak pusing. Bapak gue lebih kaya. Jadi mereka bikin satu persekutuan, dipakailah hamba-hamba Tuhan yang kaya dan punya potensi duitnya banyak. Pas turun, Vicky bilang begini, Pak, teman saya Pak Jimmy, ya hamba Tuhan juga Pak, orang full gospel juga dulu. Oh, asik, gitu aja. Oh, gak apa-apa. Nanti kita ketemu, oh nggak ketemu, oh pasti nggak ketemu. Saya disampein dia pasti nggak disampein. Ini bercanda aja. Udah cuek aja deh. Mengaku Yesus adalah imam besar agung atau Kohen Gadol. Tetapi Hamasya yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang. Perhatikan baik-baik.
Tetapi Hamasya yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik, bukan hal yang tidak baik, yang akan segera datang melalui tabernakel yang lebih besar. Tabernakel itu apa? Di mana umat Tuhan berkumpul dan Bapa Yahweh ada di tengah-tengah umat, itu tabernakel. Ya, yang lebih besar dan lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya bukan termasuk ciptaan, bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat Maha Kudus untuk memperoleh penebusan kekal, tidak dengan darah domba jantan dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Harus ngerti itu. Haleluya. So, terus Yesua masuk ke ruang Maha Kudus surgawi dengan darahnya, bukan lagi ke baik di terus Yesua sebagai Azazel atau kambing penghapus dosa. Dalam ritual Yom Kippur ada 2 kambing. Yang satu untuk dikorbankan, yang satu dilepaskan kepada gurun menanggung dosa Israel. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing yang hidup itu dan mengakui di atas segala kesalahan Bani Israel dan segala pelanggaran mereka dalam segala dosa mereka. Dan dia menaruh mereka di atas kepala kambing itu, dan dia harus menghalaunya pergi ke padang gurun melalui tangan orang yang siap. Dan kambing itu harus menanggung segala kesalahan mereka di tanah yang rendah, dan dia harus menghalau kambing itu pergi ke padang gurun. Jadi ada yang dikorbanin, ada yang harus dikencarkan orang Sunda di padang. Haleluya. Ya, tapi di sini kambing bukan domba. Benar kan kambing nggak tulisannya? Kambing. Dagingnya enak kambing, enak domba. Dan di ikan itu apa? Yang benang merah ya. Kalau merahnya nggak jadi putih nggak diampunin. Oh gitu. Makanya kalau kambing itu balik lagi itu seperti lihat setan gitu. Nggak boleh balik lagi itu. Itu harus binasa di padang gurun. Dan kalau balik lagi harus si benang yang tadinya merah kirmisi itu harus jadi putih. Makanya sejak zaman Yesua itu udah nggak berlaku lagi kan, karena tidak jadi putih. Merah ini tidak diampuni. Karena cuma binatang mana bisa, atau hanya Yesua yang bisa menyucikan dan menembuskan. Nah ini jadi pikiran kita ya. Ini jadi Itu kan harus kalau sekali untuk setahun sekali ya, imam besar ya masuk ke ruang Maha Kudus bawa darah ya, percikin 7 kali ke tabut bait kudus ya. Nah sekarang jadi pikiran kita itu ya, pada waktu Yesua mati tabutnya kan nggak ada itu harus secara legal itu harus ke tabut itu, darahnya dia itu. Makanya ya nggak tahu sih ya, puji Tuhan ya, saya sih dengar sih yang ada tabut perjanjian katanya ada di bawah, tepat di bawah Golgota itu, waktu gempa bumi itu turun darahnya itu katanya. Turun ke. Nah saya pikir ini lebih masuk akal ya, ada yang ke Ethiopia, ada yang kemana gitu ya. Tapi saya percaya ya, kalau Tuhan mau dia dengan kuasanya, di sini ada tabut bait kudus, orang nggak lihat, bisa nggak lihat. Dia sanggup melakukan seperti itu ya. Jadi saya percaya Tuhan sanggup menjaga bait itu ya. Dan saya percaya darahnya itu harus terpercik, karena kalau nggak legal ya. Darah itu harus ditumpahkan ya, darah itu. Dan bukan cuma menumpahkan ya. Kalau orang luka gitu darahnya tercurahkan, itu bukan seperti itu. Dengan kehidupannya ya. Nah saya sih percaya di alam roh ya, baik di dunia maupun di surga ya, darahnya itu ada di tabernakel itu. Oke ya, harus ada itu ya. Oke, nanti kita sambil cerita ngobrolnya. Ya, terus dan kami itu harus menanggung segala kesalahan mereka di tanah yang lengkap, dan dia harus menghalau kami itu pergi ke padang gurun. Terus ya, keduanya itu menuju kepada Yesus. Dia mati sebagai korban penghapus dosa yang pertama, dan kedua dia juga menanggung dosa kita, membuangnya sejauh timur dari barat. Jadi kayak lagu yang tadi Samuel. Saya sama Samuel tuh nggak ngomong. Jadi kalau dia bisa cari lagu itu, ya itu terserah kita. Pasti ada sesuatu koneksi.
Haleluya. Terus ya, sejauh timur dari barat, demikian dia menjauhkan pelanggaran kita daripada kita. Itu karya Yesus. Terus makna yang keempat, makna profetik Yom Kippur. Hari raya ini menunjuk kepada penggenapan akhir zaman. Perhatikan baik. Yesus akan datang kembali sebagai hakim dan juga sebagai raja. Dan Israel sebagai bangsa akan diperdamaikan dengan Mesias. Nah, mereka akan mengakui Mesias. Zakaria 12:10. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, Aku Guru Besar akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Kan? Mereka akan meratap atasnya seperti ratapan atas anak tunggal, dan akan merasa pahit karenanya seperti merasa pahit karena anak. Haleluya. Terus dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, sama seperti yang telah tertulis. Dia yang membebaskan akan datang dari Sion, dan dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Luar biasa Israel diberkati oleh Bapa Yahweh. Luar biasa bahwa Israel tidak pernah akan kalah bagaimanapun, karena dia disertai oleh Bapa Yahweh. Dan dikatakan apalagi kalau sudah ada perdamaian dan mereka mengakui Mesias, wah, itu lebih dahsyat. Tetapi itulah akhir daripada zaman ini, saudara-saudara. Ya, Indonesia udah berani mengecam. Orang yang mengecam Israel tidak akan diberkati. Tapi kalau dia selalu memberkati Israel, bangsa itu juga akan diberkati. Terus cerita ada cerita begini, oh Pak, di mana ada tabut perjanjian, itu kan? Di situ akan diberkati. Tetapi waktu tabut perjanjian itu salah ditempatkan, itu akan menjadi kutuk. Makanya ada orang bilang begini, waktu itu katanya ada di Ethiopia. Makanya itu bukan tempat yang tepat. Sehingga Ethiopia itu penuh dengan kemiskinan dan kutukan. Nah, jadi kita hati-hati untuk menempatkan yang terlebih tabut perjanjian dalam tanda kutip itu di hati dan pikiran kita, dan tempatkan pada hal yang terbaik dalam diri kita, supaya menjadi berkat buat kita semua, buat istri, anak, dan keluarga kita semua. Tempatkan Yesus sebagai satu tabut perjanjian di dalam setiap hati dan pikiran kita. Kita akan diberkati pokoknya. Haleluya. Artinya Yom Kippur bukan hanya berbicara tentang penebusan pribadi, tetapi juga pendamaian bangsa-bangsa dengan Elohim melalui Mesias. Terus jadi pelajaran bagi orang percaya, hidup dalam pertobatan bukan sekedar sekali setahun, tetapi setiap hari. Okay? Wah, saya Pak tobatnya Yom Kippur doang. Ya nggak bisa. Amin. Yang kedua, menghargai karya keselamatan. Tidak ada korban lain. Yesus sudah menyelesaikan sekali untuk selamanya. Terus, ketiga, menantikan penggenapan profetik. Yesus akan datang kembali, dan kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Jangan jadi dilema, kapan Yesus mau datang? Katanya tanggal gini-gini, ternyata yang kemarin tanggal berapa? 3. Jadi enggak? Tunda tanggal 7 sama 8 Oktober. Mundur lagi, satu bulan lagi Pak. Iya, tanggal 7 sama 8 Oktober. Waduh. Nanti malam Pak. Itu sama juga. Perpanjangan STN kan perpanjang. Ya, terus ya. Kita tuh kadang pusing dengan jadi kesimpulannya nih, haleluya. Haleluya. Yom Kippur mengingatkan bahwa dosa adalah serius dan hanya ditebus dengan darah. Yesus menggenapi Yom Kippur sekali untuk selamanya sebagai imam besar agung dan korban penebusan perdamaian. Secara profetik, Yom Kippur menunjuk kepada pemulihan akhir bagi Israel dan bangsa-bangsa ketika Mesias kembali. Terus, oleh karena itu, saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yesus sebagai jalan masuk ke ruang kudus, perhatikan baik-baik, yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri.
Dan karena memiliki seorang imam besar atas bait Elohim, marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dalam jaminan penuh dari iman. Setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang masih ada saya. Jadi Syakir Kipur Samya 10 dan yang saya akan akhiri waktu kemarin pulang dari Makam, malam-malam saya ditelepon ya sama adik ipar saya. Dia nggak datang waktu pemakanan Michael, tetapi istrinya yang datang. Terus setelah itu saya pernah banyak macam ngobrol. Pas dia sudah sampai Jakarta, saya pas ada istri saya, hati saya sedih, hancur. Jujur, meninggalnya Michael, hati saya hancur. Bagaimanapun dia adalah adik ipar saya. Kita sudah saling mengenal. Waktu fellowship hamba-hamba di Jakarta, aku basuh kaki Michael. Aku minta maaf, minta selesaikan. Ternyata adik ipar saya yang lain, dia telepon saya. Dia bilang, gak nyangka lu Jemnya, lu pengkhianat. Lu ngomong apa di kuburan? Saya ngomong apa-apa. Lu ngomong apa sama bini-bini lu? Gak ngomong. Pokoknya enggak. Mulai sekarang kita putus hubungan. Gak ada hubungan keluarga lagi sama gue. Dasar lu katanya. Gak punya rasa terima kasih, udah banyak gue bantu lu. Putus hari. Ya, saya bilang, ya saya nggak bisa ngomong apa sih, silakan aja. Oh, bukan aku yang memutuskan satu hubungan. Saya sudah bilang, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Sekali waktu, manusia itu harus bersosialisasi dan harus dibantu atau ditolong dan membantu orang lain. Kita nggak bisa menguburkan diri kita sendiri. Wong kita lahir aja dibantu sama bidan, sama dokter. Ayolah, saya bilang jangan begitu. Enggak, udah, tutup telepon. Ya sudah. Saya cuma bilang, Bapak Yahweh. Jadi saya ingat, ya oke boy. Aku sudah mengampuni. Walaupun mungkin dia nggak bisa mengampuni saya. Padahal saya tidak lakukan apa-apa, bicara pun tidak, saya bilang. Kenapa kok bisa jadi begitu? Ya sudah, biarlah kehendak Bapak yang jadi. Saya katakan, biarlah kau diberkati kepada. Dan saya percaya kau juga harus jadi pengikut Bapak yang. Stop. Sukses besar buat kita. Bapak yang berkati kita. Amin. Amin.